sekolah di mana. Ternyata setelah ditrace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian, Mas. Wah, ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Iman. Wah, ini banyak ini yang bantu. Karena begini, ketika saya sekolah di Amerika, saya menemukan 2 buku. Nah, ini 2 buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Di negara lain nggak ada. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang snookergronya. Di situ dijelaskan temuan snookergronya di Arab itu ternyata itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur gitu, yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah yang di Jeddah ditutup. Di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata snookergronya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Bahkan di situ kata snookergronya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dzurriyyahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Sampai kapanpun kami tetap menyuarakan NKRI harga mati. Sejarah bangsa telah mencatat bahwa salah satu politik yang diterapkan oleh Belanda, kolonial penjajah Belanda pada saat menjajah Nusantara adalah divide et impera, sistem adu domba. Pada saat muncul perlawanan dari kaum pribumi, muncul 1825 sampai 1830 perang Pangeran Diponegoro, muncul perlawanan dari rakyat Aceh seperti yang dipimpin oleh pahlawan nasional kita Cut Nyak-Din, Cut Mutia dan yang lain-lain. Nah, untuk meredam itu, sejarah sudah mencatat. Bahkan Belanda menjajah Nusantara itu bukan 1000 atau 2 tahun. 1 tahun apa 2 tahun. Ratusan tahun, 350 tahun. Mereka menjajah negeri kita. Dan seluk-beluk Nusantara, mereka itu paham. Dan ini ada dari Gus Islah Bahrawi pada saat studi di Amerika ini menemukan 2 buku kata beliau. Dan di dalam buku yang ditemukan itu ada sesuatu yang menarik. Makanya di Indonesia itu kenapa kalau ketemu orang yang wajahnya Arab terus di situ mengaku cucu Nabi, bukan hanya tangannya yang dicium, tapi kakinya kalau perlu ya dicium. Kalau perlu ya dijilati, kan seperti itu. Sampai seperti itu. Dan ternyata itu asbabun nuzulnya itu ya Snookerground. Snookerground itu kan terkenal. Disusupkan ke Nusantara. Terus
bekali, suruh belajar di Arab Saudi sampai hafal Quran, terus bisa menelusup, mengaku Islam, terus bisa masuk ke dalam pesantren-pesantren kan gitu loh. Terus di situ itu menemukan suatu temuan bahwa kelemahan orang Jawa ini pada saat bertemu dengan orang yang wajahnya ke Arab-Araban, ke Timur Tengahan, hidungnya mancung, brewok jenggoten kan itu, pakai gamis, wah, syeh. Terus apalagi ngaku cucu Nabi, pasti termehek-mehek. Makanya kolonial Belanda dilaporin seperti itu, untuk meredam perlawanan dari para pribumi pasca perang Diponegoro, ya kan masih banyak pengikutnya Pangeran Diponegoro yang melakukan perang gerilya itu terus menerus. Nah, itulah muncullah Utsman bin Yahya. Nah, dari sejarah inilah kita semua bisa merumuskan. Kalau hari ini ada orang yang sok-sokan, ya, membela Habib mati-matian, cobalah tengok sejarah ke belakang, bagaimana perannya para Habib di Nusantara. Ternyata antek kolonial itu. Antek kolonial. Dan dipertegas, ditaukidi dengan adanya Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia. Terus mendapatkan medali dari Ratu Wilhelmina Belanda. Ini luar biasa ini. Dan biasa di luar. Nah, kita tengok bagaimana Gus Islah Bahrawi menceritakan penemuan 2 buku pada saat studi di Amerika itu. Nah, ini pesan penting untuk anak bangsa. Kalau hari ini kita masih begitu luar biasa dengan mereka, berarti Anda itu kurang bergaul dengan para sesepuh-sesepuh kita yang menceritakan sejarah bangsa kita. Nah, ini menjadi tolak ukur, menjadi referensi buat kita semua, literatur untuk lebih dewasa lagi. Biar Indonesia tetap damai, tetap aman tentunya. Kita dengarkan bagaimana Gus Islah Bahrawi menerangkan itu semua. Kamu sekolah di mana? Ternyata setelah ditrace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian, Mas. Wah, ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Imad. Wah, ini banyak ini yang bantu. Karena begini, ketika saya sekolah di Amerika, saya menemukan 2 buku. Nah, ini 2 buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Di negara lain nggak ada. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang snookergronya. Di situ dijelaskan temuan snookergronya di Arab itu ternyata itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur gitu, yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah yang di Jeddah ditutup. Di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata snookergronya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Bahkan di situ kata snookergronya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dzurriyyahnya Nabi. Ini peringatan buat kita semua sebenarnya. Terlebih para mereka yang masih ta'assub, fanatik buta dengan yang namanya para kabib itu. Cobalah berpikir yang jernih, cobalah tengok sejarah bagaimana nenek moyang kita membebaskan kita dari belenggu penjajahan. Hari ini kita bermesraan dengan mereka yang menjadi antek
atau jongos para kolonial penjajah. Bagi yang menonton video kami, kalau masih fanatik buta dengan para kabib, ini sudah keterlaluan. Cobalah berpikir yang jernih, berpikir yang waras. Hari ini mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin ini takdir Tuhan bahwa tingkah pola mereka harus berhenti sampai di sini. Cuma di Indonesia adanya Habib itu. Cuma orang NU yang percaya adanya Habib sebagai cucu Nabi. Dan ini menjadi PR kita semua. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.